Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Nuriza Razak dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam sebuah langkah progresif, Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Sulawesi Selatan menginisiasi berdirinya panggung yang diberi nama Mimbar Demokrasi. Panggung ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya terhadap pemerintah, khususnya dalam melawan dinasti politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam respon terhadap tumbuhnya dinasti politik di Indonesia, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi telah membentuk Mimbar Demokrasi sebagai wadah untuk mengekspresikan keprihatinan mereka terhadap fenomena tersebut. Inisiatif ini mencerminkan upaya mahasiswa untuk mengadvokasi demokrasi yang lebih transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Mimbar demokrasi ini berlangsung di parkiran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar, Minggu 17 Desember 2023. Dalam langkah yang serasi dengan proses kepanitiaan, Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Sulawesi Selatan telah muncul sebagai kekuatan baru yang memperjuangkan demokrasi yang lebih inklusif. Pembentukan aliansi ini bersamaan dengan perjalanan pembentukan kegiatan Mimbar Demokrasi, menandai kesatuan mahasiswa dalam mengekspresikan aspirasi mereka terhadap dinamika politik, khususnya mahasiswa yang ada di Sulawesi Selatan. Persiapan kegiatan ini berlangsung selama 4 hingga 5 bulan. Dalam suatu gebrakan kolaboratif, tidak hanya mahasiswa yang menjadikan Mimbar Demokrasi sebagai wadah, tetapi juga sejumlah komunitas masyarakat yang ikut memberikan warna dalam aksi ini. Mulai dari komunitas buruh, pengemudi angkot, becak, Vespa hingga bentor. Semuanya bersatu untuk menyuarakan aspirasi dan memperkuat suara rakyat dalam upaya menghadapi dinasti politik. Penting untuk dicatat bahwa Mimbar Demokrasi bukan hanya panggung bagi mayoritas, melainkan juga inklusif bagi mahasiswa tunarungu dan tunawicara. Keberadaan mereka memberikan pesan kuat tentang kepentingan mendengarkan semua suara dalam membangun demokrasi yang sejati. Ketika mahasiswa, komunitas buruh, pengemudi transportasi, dan mahasiswa difabel bersatu, Mimbar Demokrasi menjadi simbol solidaritas yang melintasi batas-batas kelompok. Ini menegaskan bahwa keinginan untuk perubahan demokratis tidak memiliki batasan dan mencerminkan semangat persatuan dalam kebangsaan. Baik, terima kasih telah diliput oleh media TV Unhas. Jadi adapun kenapa kegiatan ini terlaksana, Mimbar Demokrasi ini terlaksana, itu disebabkan oleh adanya isu kebangsaan yang sangat tersentuh kepada masyarakat yang terkena dampaknya, baik politik dinasti, pelanggaran HAM, dan itu semua yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman masyarakat, bahkan kaum buruh yang kami ikut sertakan menyorakan apa yang menjadi problem bangsa ini. Jadi, kegiatan Mimbar Demokrasi itu dipersiapkan hampir setengah tahun dari teman-teman mahasiswa Pro Demokrasi Sulsel. Aliansi itu kemudian bergerak di setiap kampus, di beberapa kampus yang ada di Kota Makassar. Maka kami se-framing dan kami sepemahaman, bahkan kami saling terkoneksi di setiap mahasiswa untuk bagaimana menyuarakan apa yang menjadi problem pada bangsa ini terkait isu itu yang tadi saya jelaskan. Maka kegiatan ini ditujukan untuk bagaimana masyarakat serta mahasiswa paham akan isu-isu kebangsaan dan hati nuraninya tersentuh melihat problem bangsa ini yang makin hari makin turun integritasnya. Maka dari itu harapan teman-teman dari Aliansi Pro Demokrasi Sulsel itu bagaimana teman-teman sadar dan masyarakat itu bisa menyuarakan aspirasi melalui Mimbar Demokrasi. Mungkin itu dari saya selaku ketua panitia, selaku panitia dari Mimbar Demokrasi yang dilaksanakan oleh Aliansi Pro Demokrasi Sulsel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam orasi kebangsaan yang disampaikan, aliansi ini memperhatikan janji Jokowi di periode kedua terkait penyelesaian kasus anak hilang aktivis 98. Hal ini menjadi sorotan penting dalam perjuangan mereka untuk keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dinasti politik juga menjadi fokus dalam konteks proyek strategis seperti infrastruktur kebangsaan IKN. Aliansi ini berusaha memastikan
bahwa proyek ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan dinasti politik dan sebaliknya memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Jadi saya Ketua Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Sulawesi Selatan diundang oleh Aliansi Pro Demokrasi hari ini 17 Desember 2023 untuk berpartisipasi menyuarakan atas perlawanan praktik demokrasi yang kita lihat sama-sama dan kita saksikan sama-sama bahwa demokrasi hari ini kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jadi pada prinsipnya kegiatan saya hari ini diminta sama teman-teman Aliansi Pro Demokrasi untuk sama-sama menyuarakan secara lantang bahwa kita tidak setuju ketika demokrasi hari ini oleh praktik kekuasaan semacam abuse of power yang kita lihat kenyataannya menuju arah pembusukan yang bisa kita katakan itu praktek demokrasi yang sifatnya primitif ya, dan dipertontonkan secara vulgar bagaimana misalkan proses Mahkamah Konstitusi, proses hukum institusi negara itu kemudian dalam tanda petik dipaksa atau dimanipulatif untuk sebuah orientasi syahwat kekuasaan. Dan mungkin di belakang itu ada semacam agenda praktek oligarki. Aliansi ini menggarisbawahi tekadnya untuk memperjuangkan demokrasi yang sejati melalui suara mahasiswa yang dianggap sebagai agen perubahan. Mimbar demokrasi diharapkan menjadi platform yang memperkaya dialog antara pemerintah dan mahasiswa, serta mewujudkan pemimpin yang terbebas dari dinasti politik. Pihak Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Sulawesi Selatan menekankan pentingnya berdirinya mimbar demokrasi sebagai respon terhadap permasalahan yang terjadi dalam ranah politik dan hak asasi manusia di wilayah tersebut. Mereka mencita-citakan perubahan nyata dan transparansi dalam kepemimpinan, serta mengecam segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Kehadiran beragam komunitas dalam mimbar demokrasi memberikan dampak positif terhadap kesadaran politik dan memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam membentuk arah politik di Indonesia. Dengan keberagaman ini, harapan bersama untuk masa depan yang lebih demokratis dan inklusif semakin menguat. Mimbar Demokrasi Sulawesi Selatan menjadi cermin bahwa kekuatan rakyat bersatu dapat menciptakan perubahan positif dalam tatanan politik lokal. Feni Septiani Samuel, Muhammad Saiful, Unhas TV. Semarak Dies Natalis yang ke-37 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin semakin lengkap dengan peresmian kantin baru yang menandai sebuah tonggak penting dalam upaya meningkatkan fasilitas dan kenyamanan bagi mahasiswa dan sivitas akademika. Bagaimana keseruannya? Berikut berita lengkapnya untuk Anda. Dalam rangka merayakan Dies Natalis yang ke-37, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, semarak acara puncak yang bertajuk Stronger and More Human Towards the World Class University sukses diselenggarakan. Seluruh rangkaian acara Dies Natalis ini dimulai sejak tanggal 7 Desember hingga puncak acara Dies Natalis 16 Desember 2023. Semarak puncak acara ini digelar di pelataran Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini diawali dengan senam bersama dan ramah tamah oleh seluruh sivitas akademika Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc, sekaligus memberikan sambutan dan membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, beliau dengan tulus mengungkapkan kekagumannya pada guru besar Sekolah Pasca Sarjana yang pernah menjadi guru beliau dan guru kita bersama. Hal yang menarik juga disampaikan Rektor Unhas dalam sambutannya. Beliau menjelaskan bahwa semalam ia juga telah melakukan olahraga senam otak, yaitu perlombaan domino, dan beliau berhasil menyabet juara 1 dalam kejuaraan domino yang menjadi salah satu perlombaan dalam rangka Dies Natalis yang ke-37. Dalam serangkaian semarak acara puncak perayaan Dies Natalis ke-37, Sekolah Pasca Sarjana Unhas juga menggelar peresmian kantin Sekolah Pasca Sarjana. Hal ini menjadi simbol keberlanjutan perkembangan universitas dalam menyediakan lingkungan pendidikan yang lebih optimal. Selain itu, para tamu undangan yang turut hadir dalam kegiatan ini disuguhkan dengan penampilan Black Panther Karate dan band yang memberikan sentuhan kesenian yang memikat dan menyemarakkan perayaan ini.
kali ini adalah Dies Natalis Pasca Sarjana Unhas, ya, Sekolah Pasca Sarjana Unhas yang ke-37. Ya, kali ini dengan tema Stronger and More Human Toward the World Class University. Ya, itu adalah tema perayaan Dies Natalis tahun ini. Nah, Dies Natalis rangkaian acaranya itu mulai dari tanggal 8 Desember sampai dengan hari ini puncak acara. Ya, kita sudah melaksanakan acara ilmiah baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Ya, tingkat lokal itu acara ilmiah adalah tentang kolaborasi untuk negeri, ya. Jadi kolaborasi untuk negeri di mana kita mengumpulkan potensi-potensi yang bisa diajak untuk berkolaborasi dalam menjalankan penelitian dan pengabdian masyarakat khususnya di lingkungan pasca sarjana. Kemudian tingkat nasional kita melaksanakan seminar nasional, ya, dengan tema Research Locally Impact Globally, ya. Jadi bagaimana penelitian lokal itu berimpact secara global, ya. Nah, itu kita melibatkan dari pihak luar yaitu Bio Farma dan BRIN itu untuk penelitian. Sedangkan hari ini adalah puncak acara seminar nasional juga ada itu dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, terkait dengan ketahanan pangan. Dalam wawancaranya, Profesor Dr. Rahmawati Minhajat PhD SPPD Komfinesim selaku Ketua Panitia Dies Natalis menuturkan bahwa terdapat beberapa rangkaian acara Dies Natalis ke-37 Sekolah Pasca Sarjana Unhas yang telah terlaksana sebelumnya, seperti berbagai macam perlombaan, diskusi potensi penelitian dan kolaborasi pengabdian masyarakat, dan seminar nasional. Kegiatan ini juga memberikan pengumuman hasil perlombaan dan penyerahan hadiah lomba, dilanjutkan dengan door prize kepada para peserta yang beruntung. Acara ditutup dengan penampilan seni dan hiburan yang menghibur seluruh peserta. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Nuriza Razak mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.